Oke. Nah, mereka ini tergantung targetnya, Mas Ahal. Kalau Oke. targetnya adalah selebgram, ya, akun selebgram, maka dia akan DM atau WhatsApp dengan meminta endorse kepada selebgram. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Halo IT People, kembali lagi di Podnet episode kali ini dengan aku Minat Sahal. Nah, sekarang kita ngadain eventnya itu secara online. Karena narasumber kita itu lokasinya jauh banget di Medan. Beliau ada seorang programmer yang katanya punya hobi menganalisa kelemahan sistem pada sosial media. Pasti penasaran dong dengan narasumbernya. Yuk, kita kenal aja langsung dengan Kak Ibnu. Halo Kak Ibnu, apa kabar Kak Ibnu? Halo Mas Ahal, apa kabar Iya. teman-teman semua? Ya, Kak, ini baru balik kerja atau gimana nih, Kak? Ini udah rapi aja nih. Ya, jadi ini baru balik kerja, pulang juga langsung sholat ya karena maghrib Oke. juga. Oke. Nah, Kak Ibnu, boleh dong kenalan ke IT People di rumah sana? Namanya siapa? Dan saat ini kesibukannya tuh ngapain aja sih, Kak? Kenalin semua IT people, nama saya Ibnu Hibban ya. Sibukan utama saya tuh saya bekerja di perusahaan ya, perusahaan swasta terbesar di Kota Medan ya. Posisi saya sebagai manajemen representatif yang bertugas ya untuk mengkoordinasi semua jajaran manajemen di perusahaan untuk menjalankan sistem perusahaan sesuai dengan standar internasional ISO yang diterapkan di perusahaan. Di sisi lain, tentunya di waktu di luar dari jam kantor, yaitu saya memiliki kegiatan lain sebagai seorang programmer yang seperti Mas Sahal bilang, hobi menganalisa kelemahan sistem keamanan pada sosial media khususnya. Ya, seperti sosial media itu seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan sosial media lainnya. Nah, teman-teman mengenal saya di sosial media saya itu dengan sebutan Ibnu Fril. Itu masalah. Oke. Kak Ibnu, ini satu-satu ya? Tadi ada manajemen representatif, bener? Ya, Dan iya, satu iya, lagi yang tadi di bisnis sampingannya yang punya website di www.ifnufril.com ya, kalau nggak salah ya, ya. ya, Nah, benar. Kak, manajemen representatif itu day to day activity-nya ngapain aja sih, Kak? Aku penasaran deh. Ya, jadi namanya manajemen representatif ya. Saya itu mewakilin manajemen ya untuk mengatur sistem di perusahaan. Jadi di perusahaan itu kan banyak sistem mulai dari HR, finance, ya, production, itu semua tersistem. Nah, bagaimana menganalisa semua itu agar bisa sejalan dengan visi misi perusahaan? Tentu harus ada prosedur-prosedur yang dibuat dan prosedur yang dibuat harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Nah, itu tugas saya untuk memonitor implementasinya sesuai atau tidak. Nah, nanti ada auditnya secara berkala sehingga nanti ada temuan dan ada perbaikan lebih lanjut ke depannya. Nah, manajemen representatif seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Oke, nah ini keren banget ya People ya. Nah kemudian yang kedua nih, ini yang kayaknya bakal jadi obrolan kita sepanjang sesi ini nih Kak Ifnu nih. Nah, Ya. aku baca di websitenya Kak Ifnu. Ini Kak Ifnu membranding dirinya sendiri itu sebagai programmer yang punya hobi menganalisa kelemahan sistem pada sosial media. Nah, Kak Ifnu, kenapa sih kok dari semua kemungkinan karir di bidang programming ya misalkan ya? Nah, ini kenapa Kak Ibnu condongnya atau milihnya itu ke sosial media nih, Kak? Itu gimana nih, Kak? Boleh ceritain nggak? Ya, umumnya memang seorang programmer itu adalah orang yang merancang aplikasi ya, mulai dari aplikasi game, e-commerce, dan berbagai kebutuhan aplikasi lainnya. Jika saya menjadi seorang programmer yang hanya merancang aplikasi, berarti saya hanya dapat membantu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aplikasi. Nah, saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu banyak orang dengan kemampuan saya sebagai programmer? Ya tentunya disinilah saya mengembangkan diri dari seorang programmer menjadi seorang hacker ya yang bisa membantu bukan hanya perusahaan-perusahaan tapi juga individu, instansi, bahkan teman-teman yang punya kepentingan lain terhadap masalah-masalah sosial media mereka. Jadi dari programmer ke hacker gitu ya. Ya, Nah, Mas Ibnu, awal mulanya memutuskan beranjak nih dari programmer ke hacker. Pasti ada ceritanya dong. Kenapa kok tiba-tiba langsung pada akhirnya, oh ini aku memutuskan menekuni bidang ini deh. Ada nggak sih awal mulanya gitu? ya. Jadi awal mulanya itu saya sebagai lulusan IT ya
yang memperdalam masalah programmer. Tentunya banyak permasalahan di lingkungan, termasuk teman-teman, keluarga yang punya masalah dengan sosial medianya. Jadi ada permintaan dari teman-teman dan keluarga, ini akun saya nggak bisa login nih, masalahnya ini nih. Yaudah kita lihat. Kemudian nggak bisa login, oke, kita bantu, bisa. Nah, hal itu terus menyebar gitu. Jadi seperti virus gitu kan. Dia ada temennya yang bermasalah juga, terus ada keluarganya juga yang bahkan akunnya dihack atau punya masalah-masalah akses lainnya terhadap sosial media mereka. Itu saya bantu hingga pada akhirnya itu kok makin rame gitu loh. Nah, itulah yang terus sampai dengan sekarang gitu loh. Oke. Jadi ini kayak stereotipnya anak IT biasanya nih, suka diminta bantuin buat memperbaiki akun. Nah, tapi ini Mas Ibnu beneran bisa ya? Iya. Oke. Nah, Mas Ibnu, dari sekian banyak klien, pasti banyak dong kliennya ya yang memerlukan jasanya Mas Ibnu. Biasanya kasus yang paling banyak ditangani atau ditemui itu seperti apa sih, Mas? Ya. Untuk kasus yang paling banyak ya itu 2 ya. Kalau di sosial media itu dihack dan dinonaktifkan. Oke. Paling banyak. Untuk dihack sendiri karena kurangnya pemahaman dari teman-teman terhadap modus-modus dihack itu menjadi suatu hal yang sering terjadi ya. Jadi bahkan temannya dihack, terus dia share lagi ke temannya ya. Jadi di situ seperti penyebaran melalui link ya. Karena metode ngehack saat ini yang paling populer itu adalah melalui link phishing. Jadi disebar terus ya, makin lama makin banyak. Nah, kemudian untuk yang disable itu adalah dinonaktifkan. Nah, akun yang dinonaktifkan itu sering terjadi di teman-teman yang memiliki akun online shop. Nah, sosial media menjadi suatu platform yang sangat efektif untuk dijadikan online shop ya, karena di sana banyak permintaan-permintaan dari pelanggan. Nah, cuman masalahnya di teman-teman ini pada saat menggunakan online shop, mereka tidak mengetahui aturan-aturan di platform tersebut, sehingga akun mereka sering dinonaktifkan. Dan ini bukan hanya di satu akun untuk satu user, bahkan mereka terus membuat akun baru dan terus dinonaktifkan gitu. Karena ketidakpahaman itu terus terjadi sehingga mengulangi kesalahan yang sama, sehingga buat baru dinonaktifkan seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih kalau ada satu kasus, contohnya aja misalkan ada masalah yang tadi disable sama platform. Nah, itu biasanya Mas Ibnu tuh menangani kasusnya itu berapa lama sih, Kak? Oke, itu tergantung dari kondisi ya. Oke, tergantung dari kondisi. Ya, tergantung dari kondisi. Kalau untuk disable, dia ada pelanggaran yang dilakukan. Karena disable atau dinonaktifkan itu terjadi karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu banyak penyebabnya, ya. Jadi di pasalnya atau di klausulnya di platform sosial media, contohnya di Instagram ya, dia punya ada aturan mengenai spam, aturan mengenai ujaran kebencian, mengenai seksualitas, mengenai penjualan barang yang dilarang ya, dan mengenai hak cipta. Dan semua pelanggaran itu punya treatment masing-masing. Nah, tentunya punya waktu yang berbeda-beda untuk perbaikannya. Tapi kalau untuk di-hack sendiri, perbaikannya paling cepat itu hitungan menit ya. Saya bisa mengambil balik akunnya. Tapi yang paling lama itu bisa waktu seminggu atau sebulan, tergantung case. Karena itu kita butuh data-data menghack balik ya, atau yang biasa saya sebut hackback. Itu butuh data-data si user originalnya, yang data-data originalnya. Nah, data-data itu jika semakin lengkap maka bisa semakin cepat. Jadi jika data-data itu dia tidak mengetahui secara lengkap, nah itu akan membutuhkan waktu yang jadi lebih lama. Seperti itu Mas Ahad. Nah, ini keren banget ya. Ada yang bisa dibalikin atau diperbaiki dalam beberapa menit doang, tapi juga ada yang lama banget sampai 1 minggu, berdasarkan tergantung case-nya ya Mas ya? Ya, tergantung. Kalau 1 minggu, aku jujur penasaran banget. Kalau yang 1 minggu itu biasanya salahnya itu yang kayak gimana sih? Di hackback-nya itu misalkan nih, atau hackernya itu udah ahli banget, atau gimana nih? Oke, yang untuk 1 minggu atau 1 bulan ya, permasalahannya adalah ada 2 sebenarnya. Bisa jadi dari data yang tidak lengkap ya. Jadi misalnya akun Mas Ahad dihack. Oke. Saya tanya, emailnya tahu nggak? Nggak tahu. Nomor handphonenya tahu. Aktif nggak? Nggak aktif gitu loh.
Nah, ini jadi masalah ya, tapi passwordnya tahu gitu. Nah, kemudian perangkatnya yang biasa digunakan, perangkat yang saat didaftarkan, informasi-informasi seperti itu saya butuh. Karena untuk menghack balik itu butuh mengelabui sistem atau robotnya si sistem security-nya si platform itu. Nah, jadi kita harus tahu waktu buat akun itu menggunakan perangkat apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan saya tanyakan. Jika semakin minim data yang valid diberikan, maka bisa membutuhkan waktu yang semakin lama. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah masalah di platform itu sendiri. Setiap platform dia akan mengupdate, memperbaharui sistem keamanan. Metode yang saya lakukan hari ini belum tentu bisa dilakukan untuk bulan depan. Karena celah yang saya gunakan untuk memperbaiki atau hackback hari ini, mungkin bulan depan sudah ditutup sama si platform. Oke. Itu. Nah, jadi celah itu tidak bisa digunakan. Nah, kalau seperti itu, saya harus memperbaharui atau mencari celah baru. Nah, ini terkadang saya menjadi kendala, jadi PR, oke, akunnya saya hold dulu untuk diperbaiki. Saya harus cari celah dulu nih, karena dia udah perbaharui. Begitu udah dapat celah, ini kan butuh waktu juga ya. Dapat celah, baru bisa saya proses lagi. Seperti itu masalah. Nah, Kak Ibnu, kembali ke pertanyaan nih. Ini dari sekian banyak klien yang pernah datang ke Kak Ibnu, itu pernah dapat klien yang high profile nggak sih? Kayak misalkan selebriti nih, artis, atau misalkan udah centang biru, pernah nggak? Oke, kalau dari klien saya dari kalangan bawah sampai kalangan atas ya. Jadi kalau yang paling high profile itu teman-teman selebritis banyak. Ya, mulai dari 2 tahun, 3 tahun lalu itu sudah banyak. Bahkan centang biru banyak yang saya perbaiki. Kemudian perusahaan-perusahaan baik nasional ataupun internasional. Kemudian dari instansi ada juga dari teman-teman, bahkan dari teman-teman kepolisian ada juga yang minta bantuan dengan saya. Ya, jadi cukup banyak sih ya. Kalau high profile dari teman-teman selebritis itu cukup banyak, bisa dilihat sendiri. Mungkin dari follower saya ada teman-teman yang mungkin kalangan selebritis sudah follow saya, itu mungkin mereka sudah menggunakan jasa saya. Ini nanti Bapak kalau penasaran sama yang tadi Kak Ibnu sebutin, boleh banget loh dikepoin di Instagramnya. Apa Kak? Boleh disebutin lah akun Instagramnya, boleh? Ya, Instagram saya Ibnu_Frill, tapi langsung follow tuh. Kalau DM sudah rame ya. Jadi sekarang nih, biar IT people yang lagi nonton ini semakin aware. Itu kira-kira nih modus yang dilakukan atau dilancarkan sama para penipu itu apa aja sih biar bisa menjerat gitu. Kadang saya sendiri juga takut nih, apalagi setiap hari selalu pegang sosial media, entah itu sosial media pribadi atau sosial media perusahaan. Nah, ini sebenarnya modus itu apa aja gitu yang biar kita nih IT people juga makin aware gitu. Oke, jadi cerita modus berarti ini kita cerita masalah case akun yang dihack ya. Nah, kalau untuk akun yang dihack, modusnya mereka menyebarkan link phishing. Untuk saat ini mereka menyebarkan link phishing, itu yang paling efektif ya. Nah, modusnya mereka bisa kirimkan itu melalui WhatsApp, DM dan email. Tapi yang paling sering itu WhatsApp dan DM. Nah, mereka ini tergantung targetnya, Mas Ahal. Kalau targetnya adalah selebgram ya, akun selebgram, maka dia akan DM atau WhatsApp dengan meminta endorse kepada selebgram. Pura-puranya mau endorse gitu ya Mas ya? Ya, jadi saya mau endorse Mas Ahal nih, ini tolong dong produk saya di endorse gitu kan. Saya kasih tawaran yang cukup, kemudian sudah oke, saya kasih link. Tadi kasih link gitu. Nah, nanti dia bilang isi datanya dulu ya Kak gitu. Nah, nanti setelah isi data ternyata di situ sudah terjadi peretasan. Nah, kemudian kalau korbannya itu adalah online shop, dia akan mengaku seperti pelanggan. Nanti dia akan kirim, ini link Shopee-nya ya Kak, dia seperti itu. Atau ini link e-commerce-nya ya, nanti dia akan sampaikan seperti itu. Nah, nanti kalau admin kita baca, dia akan terpancing untuk mengklik link itu untuk melihat produk yang diinginkan oleh pelanggan itu. Nah, di situ sudah terjadi peretasan. Intinya, modus-modus ini mengarahkan kita untuk mengeklik link ya, yang telah disebar oleh mereka dengan cara apapun ataupun metode apapun, itu mereka seperti itu. Wah, ini benar-benar ilmu banget ya. Oke, Mas Ibnu, aku mau nanya lagi. Ini kan Mas Ibnu tadi berarti basicnya kan programmer, ya kan? Programming tadi kan. Nah, semua orang yang punya skill programming
itu bisa nggak sih kayak ngelakuin ibaratnya berkecimpung di bidang yang sama seperti Kak Ibnu, atau memerlukan skill yang khusus sih Mas? Jadi hacker itu adalah programmer. Oke. Namun tidak semua programmer bisa jadi hacker. Ya, minimum requirement seorang programmer dapat menjadi hacker bukan hanya mampu merancang aplikasi, ya, tapi juga harus mampu menganalisa kelemahan sistem dari platform lain serta memperbaiki sistemnya. Jadi kalau programmer dia hanya merancang, ya, tapi kalau hacker dia bisa menganalisa suatu aplikasi yang sudah dirancang orang, kelemahannya di mana gitu. Nah, kemudian dia bisa membuat obat penawarnya dari kelemahan itu. Di situ, itu hacker, ya. Itu beda hacker dengan programmer. Nah, banyak programmer di luar sana yang hanya mampu menciptakan aplikasi aja, tapi tidak bisa memperbaiki aplikasi yang sudah dibuild atau yang ditemukan kelemahannya. Jadi di situ bedanya masalah. Berarti memang perlu upgrade skill baru dong ya Mas ya? Iya. Nah, ini cocok banget nih kalau IT people pengen juga berkiprah di bidang yang sama, bisa belajar cyber security di Coursenet nih Mas. Nah, apalagi di Coursenet sendiri ada 3 konsentrasi di bidang cyber security yang bisa IT people ambil. Ada CEH, ada CHFI, dan juga ada CPEN yang terbaru. Langsung aja dikepoin di www.coursestreetnet.com. Oke Mas. Mas, aku penasaran. Dari tadi ngomongin kiprahnya Mas Ibnu yang pertama di bidang apalagi sekarang kerjanya di manajemen representatif. Kemudian ini bisa dikatakan hacker di bidang cyber security yang berfokus di sosial media. Nah, Mas Ibnu ini punya background di bidang IT atau enggak sih Mas? Atau sebelumnya kuliahnya manajemen nih? Karena ini masuknya di berkarirnya juga di bidang manajemen juga nih. Sebenarnya saya itu di bidang IT, ya. Di bidang IT karena saya kuliah dulu di teknik informatika. Lulus jadi Excom, ya. Jadi memang dasarnya basicnya adalah IT. Kemudian saya melamar pekerjaan di perusahaan konsultan manajemen sistem. Ya, saya belajar di sana, tapi saya melamar sebagai seorang IT. Ya, hanya saja semakin lama saya bekerja di sana, saya jadi menguasai bidang manajemen sistem. Ya, bagaimana memanage perusahaan seperti itu. Nah, cuman saya tidak ingin bidang IT saya luntur gitu aja. Ya. Makanya saya tetap memperdalamin dunia IT saya dengan terus membuat aplikasi, terus menganalisa aplikasi-aplikasi yang sudah ada, kelemahan-kelemahannya di mana, terkhusus ya untuk akun-akun di sosial media, ya, aplikasi-aplikasi sosial media, saya lebih fokus untuk menganalisa aplikasi-aplikasi ini dan kelemahan-kelemahannya di sana. Di situ. Jadi tapi memang ilmu IT-nya tetap kepake ya Mas ya? Ya, IT-nya tetap kepake sampai sekarang. Nah, Mas, aku jujur ini yang paling aku kepoin sih ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau boleh di-spill nih, ini pasti kan aku yakin banget ini kliennya udah ratusan, bahkan mungkin ribuan ya, atau bisa puluhan ribu nih. Nah, aku penasaran banget, boleh nggak sih di-spill omset per bulan nih dari side jobnya aja deh ya? Boleh nggak sih di-spill? Kalau saya dibayar tergantung banyaknya followers. Oke. Tergantung banyaknya followers, ya. Minimum kalau untuk yang nilai yang di bawah 1K, 0 followers sampai dengan 999 ya, di bawah 1K ya. Itu saya sudah tarif nilainya 1 juta. Ya. 1K ke atas sampai dengan 15K itu saya udah tarifkan 1,5 juta. Nah, untuk 15K ke atas itu saya udah hitung 120.000 per K. Jadi misalnya 100K kali 120.000. Nah, jadi mungkin Mas Al udah bisa lihat di highlight saya yang di bulan itu berapa ya? Kita hitung sendiri. Ya, Timpul bisa hitung sendiri ya. Apalagi ini belum lagi dikalikan dengan total kliennya nih ya, pasti udah banyak banget dong. Nah, Mas Ibnu, ini kan tadi ngomongin soal tarif ya. Aku juga lihat di postingannya Mas Ibnu, itu ada klien yang ngasih hadiah PS5 nih, PS5 buat jasanya. Itu bener gak sih atau gimana? Coba dong singkatnya ceritanya gimana? Ya, jadi mungkin karena udah terlalu banyak penawaran ya. Jadi pada saat itu ceritanya saya membuka layanan konsultasi. Jadi bukan hanya perbaikan ya, tapi juga konsultasi.
Nah, di sana saya tawarkan biaya konsultasinya. Jadi mereka mulai memberikan penawaran-penawaran yang beragam. Jadi penawaran yang tertinggi itu memang saya posting gitu kan. Ini ada yang kasih 50 juta, ini yang ada kasih 70 juta. Nah, jadi pada saat itu dia memberikan nilai yang cukup tinggi plus PS5. Waduh. Nah, jadi saya rasa wah ini lumayan gitu kan. Lumayan dong. Ya, lumayan. Jadi saya kerjain ya, dan kemudian itu berhasil. Ya udah, jadi dia langsung order PS5-nya di Medan gitu kan. Saya langsung ambil barangnya di sana. Ya udah, itu saya langsung buat reels lah untuk. Oke. Saya sendiri ngiler nih, apalagi IT people yang lagi nonton nih. Andai punya skill yang kayak gitu ya, pasti bakal dimanfaatkan di jalan yang kebaikan, tapi bukan ngasilin cuan gitu ibaratnya. Masalah. Nah, Mas Ibnu, ini udah masuk tahun 2023. Apalagi udah ke Februari nih, cepat banget nih, Januari ke Februari. Kira-kira menurut Mas Ibnu, tren ancaman cyber security khususnya di media sosial di tahun ini itu bakal ada apa aja sih, Kak? Ya, jadi ancamannya ya ini baru awal tahun ya. Awal tahun nih. Udah masuk berita masalah yang tadi undangan pernikahan. Nah, ancaman-ancaman seperti ini akan terus masuk ya dengan beberapa modus, karena link phishing itu sudah mulai tidak efektif. Orang juga sudah mulai paham. Jadi cara mereka adalah menyebar aplikasi-aplikasi dalam bentuk APK atau exe ya, yang dimana lebih efektif untuk menarik data kita. Karena link phishing itu kan kita harus sendiri menginput datanya gitu. Dengan aplikasi ini mereka tidak perlu menginput, tapi langsung install dan itu data-data kita sudah bisa ditarik di sana. Jadi ancamannya ini akan terus berkembang seperti itu. Itu dia. Tapi permasalahan yang paling besar yang memang peningkatan pemahaman kita terhadap hal-hal tersebut. Gitu. Ini last question nih, Mas. Pertanyaan terakhir. Nah, sebelum ditutup, aku juga pengen banget nih Mas Ibnu ngasih semacam saran kali ya, tips buat teman-teman, entah itu aku yang punya akun personal ataupun brand, apalagi Korsnet sendiri nih. Kira-kira yang perlu diwaspadai biar jangan sampai deh, ya amit-amit sih, jangan sampai ke hack ataupun terpancing dengan kasus-kasus semacam ini. Ada nggak sih, Mas? Ada nggak sih tipsnya gitu? Ya, tips dari saya ya buat teman-teman semua ya. Yang pertama, pastikan data-data kita itu yang seperti tadi saya sampaikan, data-datanya bisa kita akses ya. Aktif dan bisa kita akses. Dan data-data terkait juga memiliki data-data lain ya, misalnya akun pribadi kita memiliki email ya, terkait dengan email, dan emailnya bukan hanya bisa diakses, tapi emailnya juga terhubung dengan nomor ponsel yang bisa kita akses lagi, jadi terus terkait seperti itu. Nah, yang kedua, semua fitur sosial media atau email atau apapun itu sudah memiliki fitur two factor. Nah, two factor itu adalah password kedua yang sifatnya terus berubah ya. Jadi two factor itu bisa melalui SMS atau aplikasi autentikasi ya, itu diaktifkan. Dan yang ketiga, perhatikan apabila ada orang-orang yang tidak dikenal, bahkan mungkin orang yang dikenal, bisa jadi orang yang dikenal itu adalah dia sudah dihack duluan gitu ya. Dan dia melanjutkan hacknya itu ke kita gitu. Nah, apabila menerima link ya atau objek yang dikirimkan yang mewajibkan kita untuk mengisi data atau menginstal, itu jangan dilanjutkan. Nah, 3 hal itu yang paling penting. Jika teman-teman sudah aware terhadap hal itu, saya yakin teman-teman sudah terhindar dari tindakan peretasan yang pelaku ini lakukan. Itu sih masalah. Oke, aduh Mas Ibnu, ini benar-benar daging banget ya. Aku juga pengennya ngobrol panjang, tapi ya ini udah malam juga, pastikan kita juga, Mas Ibnu juga mau istirahat. Mas Ibnu, thank you banget udah sharing-sharing ilmu sama IT people di luar sana. Aku juga banyak belajar, banyak hati-hati juga. Dan nanti buat IT people yang barangkali nih just in case perlu bantuan, nanti website Mas Ibnu bakal aku cantuminnya di deskripsi ya, boleh ditengok aja gitu. Mas Ibnu, sehat-sehat selalu, semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak Mas Sahal dan tim ya. IT people, nggak kerasa nih udah selesai juga nih. Makasih udah nemenin Minute Sahal ngobrol sama Kak Ibnu dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT lainnya.
See you in the next video. Bye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.